Hai guys, di sini kita punya soal tes wawasan kebangsaan. Soalnya merupakan materi dari nasionalisme. Selain soal, kita akan sama-sama membahas. Di sini konsepnya kita sama-sama belajar. Langsung aja, kita mulai dari soal nomor 1. Perhatikan soal nomor 1 di sini. Ada soal, ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan, Ratih mengambil sikap sempurna dan ikut menyanyikannya. Sikap yang ditampilkan Ratih merupakan contoh semangat apa? Apakah A. Patriotisme, atau B. Ekstremisme, C. Nasionalisme, D. Eksklusivisme, atau E. Chauvinisme? Kita harus tahu dulu definisi dari masing-masing pilihan ganda. Patriotisme itu artinya rela berkorban. Biasanya ada yang dikorbankan, setidaknya waktu. Dalam soal TWK biasanya yang dibahas dalam patriotisme itu adalah tentang pekerjaan. Seperti contohnya saya, Miss adalah seorang guru gitu. Kalau saya mengajar di kelas malam ini merupakan contoh dari bela negara karena merupakan kewajiban saya. Tapi teman-teman semua kan mau daftar sekolah kedinasan kayak gitu. Terus misalnya sebagai guru saya juga mendampingi teman-teman semua untuk daftar online sekolah kedinasan di SSCASN Dikdin. Saya mendampingi sampai akhir, sampai kalian resum. Itu kan sebenarnya bukan kewajiban saya, tapi karena di sini saya melakukannya, berarti itu adalah patriotisme, ada yang dikorbankan setidaknya waktu. Contoh mudahnya, patriotisme itu artinya rela berkorban. Contohnya adalah seperti para pahlawan yang rela berkorbankan nyawanya demi Indonesia. Nah, di sini nggak ngomongin itu, jadi bukan patriotisme. Ekstremisme, ekstrim, berbahaya gitu. Kamu harus tahu isme itu adalah paham, ya, paham tentang apa. Nasionalisme itu cinta tanah air kayak gitu. Sikap atau paham nasionalisme adalah paham kebangsaan berdasarkan rasa cinta terhadap tanah air. Eksklusivisme merasa eksklusif, dia ingin diistimewakan. Dan chauvinisme adalah nasionalisme buta. Tadi ada ya definisinya, atau contohnya seperti kamu bangga terhadap bangsa kamu tapi kamu ngejelekin bangsa lain, itu adalah chauvinisme. Jadi chauvinisme negatif, eksklusivisme juga negatif. Di sini ada kata kuncinya, lagu kebangsaan. Tadi ingat di materinya, lagu, bendera, bahasa, lagu, dan lambang itu masuk. Kalau ada ciri itu jawabannya adalah yang nasionalisme. Oleh sebab itu jawabannya C. Di sini terdapat pembahasan bahwa nasionalisme adalah pandangan atau kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya. Upacara bendera Senin merupakan bukti bahwa negara kita selalu menghargai jasa-jasa pahlawan, kayak gitu. Pelaksanaan upacara bendera terdapat bagian yang dinilai mampu menumbuhkan semangat nasionalisme, misalnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan teks Pancasila, dan juga UUD pembukaan UUD 45. Jadi benar jawabannya C. Kita ke soal selanjutnya. Di sini ada soal nomor 2. Salah satu atlet ganda putri bulu tangkis yaitu Grecia Poli tak disangka memiliki bisnis sepatu yang disebut akan menjadi usaha ketika ia pensiun dari atlet. Hal ini terungkap saat menawarkan sepatu untuk dibeli oleh Bapak Presiden Jokowi saat penyerahan momen apresiasi dan hadiah di Istana Negara. Grecia lantas menjelaskan sepatu produksi UMKM miliknya itu merupakan produk fashion yang menggunakan bahan kulit. Dia juga menyebutkan semua kru pembuatan sepatu adalah orang Indonesia. Adapun dari tahapan desain produk, merakit sepatu sampai dengan final pasca produksi 100% dikerjakan di Indonesia. Dalam bisnis tersebut, Grecia Poli memiliki sikap apa? Apakah cinta tanah air, atau B. nasionalisme, C. patriotisme, kepahlawanan, atau E. bela negara? Grecia Poli adalah atlet. Kalau yang dibahas pekerjaan sebagai atletnya, maka jawabannya bela negara. Tapi dia yang dibahas adalah dia punya usaha sepatu kayak gitu. Jadi yang bela negara itu kurang tepat. Yang C. patriotisme dan kepahlawanan itu juga sama. Di sini tidak ada rela berkorbannya. Jadi tinggal A. cinta tanah air, atau B. nasionalisme. Cirinya gini, kalau nasionalisme kan kita udah bahas ya. Biasanya yang dibahas adalah aturan atau identitas negara. Sementara di narasi ini tidak ada aturan atau identitas negara. Di sini tidak disebutkan bendera, bahasa, lagu lambang maupun undang-undang dan lain-lain. Tapi di sini disebutkan produk. Sepatunya merupakan produksi UMKM. Kalau produk dalam negeri itu masuk ke cinta tanah air. Makanya jawabannya yang A, teman-teman. Kalau ngomongin produk dalam negeri, sumber daya alam dan budaya itu masuk ke cinta tanah air jawabannya. Kalau nasionalisme apa? Gak jauh ya. Kalau ngomongin aturan dan identitas negara jawabannya nasionalisme. Di soal ngomongin produk, jadi jawabannya yang A, cinta tanah air. Juga soal penalaran atau host di nasionalisme.
Suatu ketika saya melihat seorang pengendara motor yang terjatuh tepat di dekat lampu merah yang sedang menyala. Pengendara motor tersebut terjatuh karena berusaha menerobos lampu merah yang sudah menyala. Pemotor tersebut tidak melihat ternyata ada banyak penyeberang jalan yang sudah melintasi jalan. Pemotor itu mengerem secara mendadak dan terjatuh sebelum menabrak pengendara motor. Perbuatan pemotor tersebut tidak mencerminkan sikap dan perbuatan apa. Apa sih pemotornya apa di sini disimpulkan? Ya benar, dia menerabas lampu merah yang mengakibatkan kerugian-kerugian yang lain, termasuk dia terjatuh dan juga pernah menabrak kayak gitu. Lampu merah itu apa? Kita di Indonesia tahu ya, kalau lampu lalu lintas berwarna merah itu tandanya adalah berhenti. Kuning itu hati-hati, hijau itu jalan, kuning itu hati-hati ya, bukannya ngebut kayak gitu. Ini lampunya sudah merah, berarti dia berhenti, punya merah. Nah, ini merupakan kita nyebutnya aturan. Salah satunya adalah dia masuk ke aturan lalu lintas Indonesia. Kalau materinya nasionalisme, terus ngomongin aturan, jadi jawabannya apa? Apakah cinta tanah air atau nasionalisme? Ya, sama seperti soal sebelumnya, kata kuncinya. Ini merupakan fix nasionalisme karena berupa aturan. Ada pembahasan untuk soal nomor 3. Contoh dari perilaku nasionalisme yang ada di Indonesia. Yang pertama, mematuhi aturan yang berlaku, mematuhi hukum negara, melestarikan budaya Indonesia, mencintai dan menciptakan produk dalam negeri, dan bersedia melakukan aksi nyata membela, mempertahankan, dan memajukan negara. Ini adalah contoh dari perilaku nasionalisme. Sesuai ya. Next ke soal nomor 4. Di sini ada soal rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yaitu rasa persatuan dan kesatuan yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan sejarah. Aspirasi perjuangan masa lampau serta kebersamaan menghadapi tantangan sejarah masa kini. Rasionalisasi atau bentuk nyata dari rasa wawasan kebangsaan akan melahirkan suatu apa? Itu kan disebut kesadaran berbangsa, rasa persatuan, terus kebersamaan sosial. Kesadaran berbangsa, rasa persatuan, terus juga ada kebersamaan sosial. Itu tuh apa? Ya, apakah itu patriotisme? Ingat, patriotisme artinya rela berkorban, berarti bukan patriotisme. Apakah dia nasionalisme? Miss, ini nih materinya nasionalisme, jadi jawabannya nasionalisme. Mungkin ya, tapi kamu harus tahu konsepnya. Ketika nanti dapat soalnya TO, ketika dia semuanya digabung kayak gitu, kamu akan bingung. Yang mana sih? Jangan mikir cepatnya karena materi nasionalisme, jawabannya nasionalisme. Cirinya apa? Nasionalisme tadi apa? Paham atas rasa cinta terhadap tanah air kayak gitu. Dan di sini ngomongin itu enggak? Jawabannya iya. Jadi jawabannya nasionalisme. Kita bisa simak yang lainnya tuh definisinya apa. Bisa dilihat di sini. Patriotisme kan tadi udah saya jelaskan. Sikap yang berani dan pantang menyerah, rela berkorban kata kuncinya demi bangsa dan negara. Sedangkan nasionalisme adalah secara fundamental timbul dari adanya kesadaran berbangsa. Dengan kata lain, nasionalisme adalah formalisasi atau bentuk rasional dari kesadaran nasional bangsa dan bernegara sendiri. Kesadaran nasional ini yang membentuk Indonesia dalam arti politik, yaitu negara nasional. Tadi ada ideologi kesatuan ya, ideologi, ide atau keyakinan yang menyeluruh dan sistematis serta menyangkut berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Idealisme berbangsa beda, integrasi nasional berbeda. Integrasi itu artinya menjadi satu. Jadi jawabannya yang nasionalisme yang B. Kita next ke soal nomor 5. Di sini kita bisa simak soalnya. Nasionalisme dalam konteks Pancasila bersifat majemuk tunggal. Atau majemuk tunggal itu kita kenal dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaannya adalah di bawah ini yang bukan menjadi alasan yang mempengaruhi terbentuknya nasionalisme di Indonesia yaitu apa? Apakah A. Bangsa Indonesia memiliki keragaman kebudayaan yang menganut agama berbeda-beda? Ya nggak, di Indonesia agamanya berbeda-beda, budayanya berbeda-beda. Ya, jadi A jawabannya benar. B. Terbentuknya dalam perjalanan sejarah yang panjang sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, dan munculnya kerajaan Islam. Dan pada akhirnya muncul penjajahan oleh Belanda. Ini menyebabkan kita berbeda, kayak gitu. Kenapa? Karena jadi jawaban B juga tepat. C. Bangsa Indonesia terbentuk karena memiliki persamaan nasib, yaitu penderitaan selama masa penjajahan dan perjuangan merebut kemerdekaan secara terpisah dan juga bersama-sama. Iya ya, arti bangsa itu karena ada kesamaan sejarah, kesamaan nasib, dan lain-lain. Jadi ini jawabannya juga benar. Yang ditanyakan yang bukan. Yang D. Bangsa Indonesia memiliki kesamaan warna kulit, menduduki wilayah yang saling berdekatan. Yang D. Bangsa Indonesia memiliki kesamaan warna kulit, menduduki wilayah yang saling berdekatan, serta tujuan kehidupan yang sama rata. Ya nggak, kita sama.
Jawabannya enggak. Kita warna kulitnya tuh bisa berbeda. Kamu yang lahir dari, kamu misalnya sama kakak kamu atau adik kamu, yang lahir dari ayah ibu yang sama, misalnya ibu dan ayah berbeda suku, itu bentuk kalian bisa berbeda warna kulitnya. Apalagi dengan kita se-Indonesia ini yang beragam sekali. Jadi yang bukan itu yang D kemungkinan. Terus kita yang E dulu. Bangsa ini hidup dan mencari penghidupan di wilayah yang sama, yaitu tempat darah Indonesia. Iya, kita hidup di negara kita. Jadi berdasarkan penjelasan ini jawabannya yang D.